Musikaligus. Ngobrolin musik sekaligus. Halo semua, selamat datang lagi di Musikaligus barengan gue Reno Aditya dan kita punya Maizura. Halo. Hai. Ini kabar gembira, Maizura baru aja merilis sebuah single baru, Reverse Denganmu. Lagu yang kabarnya diciptakan oleh Maizura sendiri. Ini lagu pertama kamu ya? Yang diciptain sendiri ya? Iya, lagu pertama. Keren banget. Gimana ceritanya bisa bikin lagu semanis ini? Terima kasih loh. Gimana ceritanya? Sebenarnya tuh berawal dari tahun 2021 gitu. Aku bikin lagu ini sama temen aku Samuel Rusli. Dia yang bikin melodinya. Aku lebih ke cerita liriknya gitu. Terus ya udah, awalnya aku suka sama melodinya, terus kita bikin aja. Waktu itu emang inspirasinya berasal dari cinta. Aku sempat suka sama seseorang, jadi kayak yuk kita bikinin deh. Cuman setelah itu aku ngelanjutin project kolaborasi aku sama orang-orang lain, musisi-musisi lain, project film dan segala macam. Jadi kayak disimpan dulu. Dan emang rasanya waktu itu ini kan lagu bahagia ya, it's a positive song. Dan saat itu aku ngerasa kayak nggak bener-bener ngerasainnya secara genuine. Kalau kayak I'm feeling happy, I'm feeling grateful itu belum bener-bener ngerasain. Jadi kayak rasanya bohong deh kalau semisal aku ngerilis lagu itu saat itu. Terus akhirnya setelah bikin demo itu banyak hal yang terjadi. Aku juga memasuki transisi dari remaja ke dewasa. Itu kayak dewasa muda dong. Dewasa muda sih. Karena ini dewasa beneran. 20-an awal, tau gak sih kayak rasanya tuh hidup tuh jadi lebih kompleks. Udah mulai banyak sekali pertanyaan di kepala. Terus kayak udah mulai mempertanyakan jati diri aku saat itu. Kayak aku bener gak ya ini jalannya ke sini? Aku mau ngapain ya? Kok aku gak tahu ya aku maunya gimana gitu. Dan akhirnya aku memulai perjalanan healing aku at the time. Jadi kayak emang aku lebih banyak istirahat dari musik sebenarnya. Istirahat dari musik, di situ di proses itulah aku menemukan orang-orang yang beneran peduli dan beneran menyayangi aku apa adanya. Mereka lah orang-orang yang selalu ada di fase-fase terendah dalam hidup aku. Jadi kayak ketika aku keluar dari fase itu, ketika aku ngerasa udah berada dalam kondisi yang lebih baik, rasanya aku ingin banget menyampaikan perasaan ini. Karena perasaan ini tuh perasaan cinta yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Kalau di awal aku mulai bikin lagu ini tuh oke lah, it's a simple love story, kayak it's superficial, young love gitu. Tapi ketika melewati fase healing itu, oh cinta tuh ternyata jadi sesuatu yang lebih bermakna, sesuatu yang lebih dalam buat lebih aku. Lebih kompleks gitu ya. Lebih kompleks dan ternyata lebih, oh ini ya kayak ini kayaknya cinta yang sebenarnya deh gitu. Dan ya udah akhirnya masuk tahun 2023, aku merasakan perasaan ini dengan begitu besar. Akhirnya aku menyampaikan keinginan aku untuk membuat lagu ini gitu, untuk memproduksi lagu ini dengan banyak adjustment. Karena yang tadinya it's for specific person, jadinya kayak aku ingin mengapresiasi, aku ingin mendedikasikan lagu ini tuh untuk orang-orang yang benar-benar menyayangi aku. It's like my family, my friends, my best friends, and my team gitu. Berarti kamu pernah ada di titik yang seperti dibilang tadi, yang kayak titik apa bahasanya, titik galau. Beneran gak sih ada di industri ini sekarang? Iya, gitu ya? Perah banget dan aku hampir berhenti malah. Oh gitu? Terus kepikirannya pada saat itu mau ngapain? Rasanya aku ingin ambil beasiswa terus kuliah di luar negeri. Dan kerja di luar negeri. Karena jadi kayak aku ngerasa kayak aku udah gak bisa lagi deh. Kok aku kayak ngerasa kehilangan power ya. Apa sih yang bikin kamu ada di fase itu? Apakah karena namanya berjuang kan gak selalu mudah ya, kerasnya perjuangan, atau bosen, atau hal lain gitu? Sebenarnya bukan karena bosen sih, cuman mungkin kayaknya setiap manusia pernah sampai ke dalam titik dimana perasaan itu lebih intens. Dan mungkin fasenya saat itu kayak banyak sekali pertanyaan kayak apakah aku bisa, karena saat itu aku emang bener-bener lebih banyak actingnya gitu. Nyanyi tuh udah lama banget aku tinggalin. Aku nggak pernah latihan lagi, aku nggak pernah, jarang banget dengerin musik dan segala macem, kayak hilang lah gitu. Dan
rasanya jadi kehilangan diri aku yang sebenarnya karena musik tuh udah aku kesampingkan. Oke. Dan itu lumayan bikin aku jadi kehilangan arah karena musiknya udah aku tinggalin. Padahal Aku kan yang membuat kamu dikenal adalah musik. musik dulu kan. Walaupun sebenarnya dapat kesempatannya di film, tapi kayak akar dari perjalanan karir aku tuh semua bermula dari musik gitu. Nah, karena mungkin ya ini apa sih istilahnya purpose-nya udah agak melenceng sedikit dari perjalanan hidup aku, jadinya kayak diri aku tuh ngerasa kayaknya kita salah jalur nih gitu, kayak kita harus balik nih gitu. Dan itu lumayan overwhelming karena ya gimana ya, kehilangan kepercayaan ke diri sendiri tuh menurut aku proses yang lumayan panjang juga untuk balik lagi ke situ. Cuman ada satu momen dimana aku nggak sengaja sih, waktu itu lagi pulang kampung ke rumah, nonton konser musik, terus kayak for the first time lagi setelah sekian lama aku ngerasa kayak goosebumps, kayak merinding, kayak bentar, apakah emang musik adalah passion aku gitu. Kayaknya dari situ tuh fire-nya udah mulai muncul lagi dan kayaknya aku harus menyelesaikan masalah-masalah dengan diri aku sendiri dulu. Karena kakak tadi sempat nanya kayak apa sih yang bikin kamu jadi ngerasa kayak gini. Mungkin akumulasi dari perjalanan hidup aku selama ini gitu. Kayak dulu mungkin aku gak sadar kalau aku punya kayak wounded child yang belum bisa terselesaikan, yang belum bisa aku maafkan. Mungkin ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang bikin aku trauma, yang bikin aku sakit hati, dan itu kebawa ke cara aku bersosialisasi dengan dunia, dengan diri aku sendiri. Jadi kayak kalau aku mau menjalani semua yang ingin aku jalani dengan baik, aku harus menyelesaikannya dengan diri aku sendiri. Kayak I have to deal with my past first, I have to forgive everything, baru aku bisa memulai gitu sesuatu dengan lebih baik. Jadi kayak akhirnya mulailah perjalanan healing itu, dan it's a roller coaster journey, but Lama it's so gak worth proses it. untuk kembali kembali yakin kalau ini emang ini kok jalannya gitu? Prosesnya lumayan panjang sih, kayak it took years, dan tapi perasaan lebih intensnya itu kerasa di tahun 2022 sih. 2022. Baru dong tahun kemarin. Baru tahun 2020, 2021, 2022 tuh itu masih kayak penuh inilah banyak sekali lah perasaan-perasaannya. Cuman benar-benar kayak di tahun 2023 itu kayak yang tadinya aku ngelihat dunia itu hitam putih, sekarang kayak life is beautiful and that I had the power to change it if I want to gitu. Tapi lebih berat galau karena karir apa galau karena cinta? Aduh, sebenarnya udah akumulasi semuanya ya. Gitu. Akumulasi semuanya. Jadi kayak Aku pernah dapat pemahaman bahwa sakit hati karena cinta itu yang bikin kita menjadi seseorang yang lebih dewasa, seseorang yang lebih bijaksana. Dan aku nggak munafik, emang cinta itu besar sekali dampaknya sama kita, iya nggak sih? Betul. Nah, kan ada yang bilang gini nih, memulai itu lebih gampang daripada mempertahankan, ya kan? Kalau mulai itu ketika ada kesempatan dan ada kemauan kita bisa mulai. Seperti kamu di awal karir mungkin ya. Ada kemauan, ada kesempatan, ketemu dengan orang yang tepat, mulailah. Tapi ternyata dalam perjalanannya untuk bertahan itu ternyata gak semudah itu kan. Ada fase-fase yang berat banget gitu. Betul. Kan. Belum lagi sempat kita mengalami pandemi selama 2 tahun lebih, di mana para pelaku industri hiburan itu kehilangan cara dia mengekspresikan diri seperti biasa gitu. Benar. Gak bisa manggung, gak bisa ketemu orang, maksimal tuh cuma nyanyi di Zoom gitu kan. Iya, virtual. Kan gak asik banget gitu. Gak ada orang yang gak bisa mencium aroma keringat penonton yang gitu-gitu kan. Iya. Tapi ya itu tadi sih, ternyata ada hal lain yang bisa bikin kita jadi sedikit goyah, mempertanyakan, apalagi dari udah mulai kepala 2 gitu kan. Udah mulai kepala 2 nih, terus aku gimana ya? Terus gitu kan. Ada perasaan-perasaan yang mungkin seperti kamu bilang tadi, ragu ini bener enggak perjalanannya. Nah. Itu yang kemarin kan.
Kemudian sempat kemarin juga Reverse, kalau kamu masih ingat, deket banget. Mai juga sempat kesini, kita ngobrolin lagu kolaborasinya sama Hiroki Kato kemarin kan. Iya, betul. Terus itu rasanya mungkin jadi salah satu turning point gak sih? Karena itu lagu yang menyenangkan. Iya. Kerjasama dengan orang yang menyenangkan juga, si Jepang kocak itu. Orangnya Lucu kan menyenangkan banget Hiroki kan. Kato, Ya kan? Hiro-san. Nah, barulah